Ya, kata Ummu Milhan, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Kemudian Nabi mengatakan, sungguh akan ada dari umatku yang berperang di jalan Allah, di mana mereka mengarungi lautan, ya, dan mereka tuh seperti kata Salam ya, bagaikan raja-raja di atas singgasananya. Ya, kata Ummu Haram binti Milhan, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar aku dijadikan di antara mereka. Ya, kata Rasulullah, sungguh engkau termasuk di antara mereka. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, ya, keluarga yang suci, ya, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya, dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ba'du. Kisah kita hari ini masih tentang serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Seorang wanita yang pernah meminta kepada baginda Rasulullah SAW agar diperkenankan ikut berjihad, dan kemudian termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, di mana baginda Rasul SAW pernah bersabda, "Awwalu jaishin," kata Rasulullah, "min ummati yarkabuna al-bahr qad aujabu." Di antara umatku akan ada suatu pasukan yang berperang di lautan, ya, dan kemudian qad aujabu, dan mereka akan diijabah, akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan ketika hadisnya disampaikan, maka wanita mulia ini meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata beliau, ya, masukkan aku ke dalam golongan mereka, golongan orang-orang yang berperang di laut. Nanti kita akan lihat siapakah pasukan yang berperang pertama kali di lautan tersebut dalam sejarah Islam, ya. Ya, dialah Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan ini, janakumullah, adalah seorang wanita mulia dari kalangan Ansar, dari kabilah Bani Najjar, kabilah leluhur Rasulullah SAW. Karena itu ada yang mengatakan bahwa Ummu Haram binti Milhan ini masih mahramnya Rasulullah, wallahu alam. Mahram dari sisi radha'ah, ya, dari sisi ibu sepersusuan, ya, karena leluhur Rasulullah dari Madinah, atau mungkin mahram dari nasab, karena kalau kita telusuri Rasulullah itu ada nasabnya di Madinah. Jadi di mana kakek Rasul yang namanya Abdul Muttalib itu punya ibu. Nah, ibunya itu Salmah namanya, itu orang Madinah. Nah, jadi Nabi itu ada darah Madinah. Nah, Ummu Haram binti Milhan ini masih terbilang bibinya Rasulullah SAW. Ya, sehingga ada yang mengatakan dia termasuk mahram Rasulullah. Ya. Nah, karena mahram, maka tentu saja baginda Rasul menganggap dia adalah bibinya. Ya. Karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yadkhulu ala Ummi Haram, dia masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan, ya, fatut'imuhu, dan kemudian dia pun memberikan makan kepada Rasulullah SAW. Wa kanat Ummu Haram tahta Ubadah ibn Samit, dan waktu itu Ummu Haram ini istri dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat terkenal juga, ya. Fadakhala 'alaiha Rasulullah fa'atma'athu, ya, masuk ke rumah Ummu Haram dan dia pun memberikan makan untuk Rasulullah, ya. Wa ja'alat naqli ra'sahu. Nah, jadi dan dia pun menyiapkan tempat Rasulullah menempatkan kepalanya, atau tempat tidur Rasulullah. Jadi Nabi ditemukan seringnya tidur siang di rumah Ummu Haram binti Milhan ini, ya, di rumah istri sahabat beliau yang Ubadah bin Samit. Artinya apa? Kalau beliau ini bukan orang dekat Rasulullah, tidaklah mungkin Nabi mampir dan bahkan tidur siang di rumah Ummu Haram binti Milhan. Nah,
ini pelajaran pertama dari sahabat ini. Dia orang dekat Rasulullah, dan begitu dekatnya Rasulullah sampai datang ke rumahnya dan tidur siang di tempat beliau, ya, di tempat Ummu Haram binti Milhan. Nah, Ummu Haram binti Milhan ini termasuk sahabat Nabi wanita yang masuk Islam sejak awal, ya. Karenanya dia termasuk golongan orang-orang yang dikatakan dalam firman Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, dan para pendahulu as-sabiqunal awwalun, yang pertama atau masuk Islam, minal muhajirin ansar, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah menjaminnya dua hal, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa'adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan ya, dia pun dijamin surga. Allah telah menyiapkan bagi mereka ini, ya, jannatin, surga, tajri tahtal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sehingga dari penjelasan ini kita dapatkan kalimat bahwa Ummu Haram binti Milhan ini min ahlil jannah, karena dia masuk Islam di awal-awal dan tetap dengan keislamannya, ya. Kemudian yang kedua, sangat dekat dengan Rasulullah sampai Nabi sendiri tidur siang menginap sejenak, bukan menginap, tidur siang sejenak, ya. Jadi tidur siangnya Rasulullah itu jangan bayangin kayak kita sampai 2 jam 3 jam, yang enggak lah, ya. Qailullah ya Rasulullah itu sebentar, ya, di rumah Ummu Haram binti Milhan, ya. Nah, apalagi keutamaan Ummu Haram ini, jamaah, dia juga seorang sahabat yang sangat rajin bertanya kepada Rasulullah, ya, meminta pendapat Rasulullah SAW, ya. Sampai suatu saat Rasulullah SAW, ya, bersabda, nasun min ummati aradu ala Gaza fi sabilillah yarkabuna sabja hadzal bahar mulukan alal asra atau mislul muluk al asra. Jadi kata beliau, nasun, ada sebagian orang min ummati, dari umatku, ya, yang menyerahkan diri mereka ala Gaza fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah SWT, dan mereka pun menaiki kapal laut, begitu kira-kira, ya, kapal laut, dan seperti raja-raja, begitu, ya, begitu kata Rasulullah SAW, ya. Dan dalam hadis yang lain juga ditegaskan lagi, kata Rasulullah SAW, wa awwalu jaishin min ummati, awal pasukan dari umatku, ya, min ummati yaghzuna madinata Kaisar, ya, berperang untuk menaklukkan kota Kaisar, maghfurun lahum, akan diampuni, ya. Kaisar maksudnya Kaisar Romawi, ya, menaklukkan kota Kaisar yang belakangan kita kenal dengan Pulau Kubrus atau Pulau Siprus. Maka kata Ummu Haram binti Milhan, ya Rasulullah, ya, jadikan aku, ya, bersama mereka, ya, berjadikan aku bersama dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah, seperti raja-raja pembesar tadi itu, ya. Dan qad aujabu, dan mereka pun meninggal dalam keadaan Islam dan bersyahadat. Nah, apakah doa dan permohonannya ini akan dikabulkan oleh Allah SWT, dan bagaimana kisahnya, kita akan bahas sebentar lagi. Tetap bersama kami dalam serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita masih berada di serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah, dan tamu kita hari ini adalah Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram binti Milhan, ya, yang rumahnya sering didatangi oleh Nabi SAW, dan bahkan beliau pernah menginap, ya, tidur siang. Sehingga suatu saat beliau tidur siang, dan ketika bangun Nabi tersenyum. Ya, kata Ummu Milhan, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Kemudian Nabi mengatakan, sungguh akan ada dari umatku yang berperang di jalan Allah, di mana mereka mengarungi lautan, ya, dan mereka itu seperti kata Rasulullah, ya, bagaikan raja-raja di atas singgasananya. Ya, kata Ummu Haram binti Milhan, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar aku dijadikan di antara mereka.
Ya. Kata Rasulullah SAW, sungguh engkau termasuk di antara mereka. Nah, apa yang kemudian terjadi jamaah? Di tahun kira-kira 27 Hijriah. Ini kalau kita lihat dan hitung di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, karena Utsman bin Affan itu memerintah di tahun 23 sampai tahun 35 Hijriah. Di masa Utsman bin Affan, ya, saat Muawiyah bin Abu Sufyan pernah mengirimkan proposal begitu kira-kira ya untuk membentuk angkatan laut bersenjata, dan Utsman pun mengabulkan. Maka dibentuklah angkatan laut bersenjata dalam Islam pertama kali dalam sejarah ya. Dan salah satu sasaran Muawiyah bin Abu Sufyan waktu itu adalah Pulau Siprus. Ya, yang bisa mengakses langsung daratan Eropa, Turki yang kita kenal hari ini dengan Istanbul. Konstantinopel. Jelas, sasaran Muawiyah adalah untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi lewat jalur sungai atau lewat jalur Pulau Siprus, Kibrus, ya, Kubrus atau Siprus. Ya. Maka dibentuklah pasukan. Nah, mendengar hal itu, Ummu Haram binti Malhan ikut serta dalam peristiwa tersebut, ya, mengarungi lautan, dan persis seperti diucapkan dan didoakan Rasulullah SAW, ya, Ummu Haram binti Malhan ini meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan yang menarik, anakumullah, Allah berkehendak, ya, memuliakan Ummu Haram binti Malhan ini, ya, ketika dia meninggal. Dan tibalah pasukan kaum muslimin ini ke seberang, ya, Ummu Haram pun dimakamkan. Di mana? Di Pulau Siprus, ya, sampai hari ini. Ya. Dia kemudian dimakamkan, dikisahkan di tepi Danau Garam sekitar 5 km dari kota Larnaca, ya, kota Larnaca di sana, ya. Dan belakangannya dinasti Ottoman, dinasti Turki Utsmaniyah memugar kembali makam tersebut dan kemudian mendirikan bangunan semacam masjid di sampingnya, ya, dan dikenal dengan Masjid Hala Sultan Tekke. Saya nggak tahu gimana ngejanya, tapi begitu tertulis, ya, sampai hari ini. Dan menurut jurnal yang pernah ditulis, ya, di sebuah artikel, ya, bahwa tempat tersebut, ya, berarti tempat ibadah, ya. Dan disitulah kemudian beliau ini dimakamkan sampai hari ini, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makamnya persis seperti yang didoakan. Nah, ya, karenanya sebagai penutup, anakumullah, kisah tentang Ummu Haram binti Malhan ini, ya, adalah kisah tentang cita-cita, ya. Karenanya memiliki cita-cita yang tinggi itu bukan hanya mestinya menjadi milik para laki-laki, gitu kan, tapi juga para muslimah itu juga harus memiliki cita-cita tinggi. Cita-cita yang tinggi dan cita-cita yang mulia. Bagaimana tidak mulia kalau dia ingin, ya, ikut berjihad dan meninggal bukan di Mekah atau Madinah, tapi di lautan. Ya. Nah, semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, khususnya para muslimah, untuk memiliki cita-cita tinggi dan mulia. Kita ketemu lagi dalam seri berikutnya bersama saya, Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.